Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat beribadah bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Saya percaya semua Bapak Ibu, teman-teman dalam keadaan baik. Katakan amin. Kalau teman-teman Bapak Ibu ada orang di sebelah kiri kanan, mungkin suami atau istri, anak-anak atau teman-teman sahabat, boleh kasih salam, katakan selamat beribadah, selamat memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Boleh kembali sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau boleh Bapak Ibu Saudara, teman-teman bangkit berdiri supaya kita lebih leluasa untuk memuji menyembah Tuhan. Mazmur berkata dalam Mazmur 100, mari kita masuk ke hadirat Tuhan, ke gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Saudara semua siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari sambil tepuk tangan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, oh. Nyanyikan kembali. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil tepuk tangan. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, saya percaya umat Tuhan yang ibadah hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Semua tepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Tuhan memberkati kami, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari saling memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nanti pada waktu bagian aku diberkati, arahkan tangan saudara ke screen, ya, atau ke teman di kiri kanan saudara. Kita saling memberkati. Yang mau katakan amin. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna
oleh Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kita buka tangan kita buat Tuhan. Mari kita terus dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Sebab Dia sangat baik buat saudara dan saya. Itulah alasan mengapa kita memuji, menyembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Sebab itu kami mau memuji-Mu. Oh, syarara, ini adalah masih kini adalah bo. Oh, ya la 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 masih kini adalah la 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 bo. We live to worship. Hallelujah. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar musik saja, mari sembah Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur pada Tuhan. Biarlah hidup kami terus menyembah. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, Kau layak disembah. Oh, mari sembah Dia. Mari kita puji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan kasih setia-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah puasa secara online ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan ini Tuhan Kau disenangkan. Kami akan mengalami Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kuasa kasih-Mu terus Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bapa kami bersatu hati ya Tuhan, berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang selalu ada di hati-Mu, bangsa yang selalu ada di genggaman tangan-Mu. Biarlah mata-Mu selalu tertuju atas bangsa ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di bangsa ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Jokowi dan wakilnya Amin Ma'ruf ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat kebijaksanaan turun atas mereka dan Tuhan memampukan mereka untuk mereka dapat melakukan segala pekerjaan mereka untuk bangsa ini ya Bapa. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan seluruh penduduk negeri ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan melingkupi setiap penduduk negeri ini ya Bapa. Sehingga apapun permasalahan, apapun yang sedang dihadapi penduduk ini Tuhan, ada Engkau Tuhan yang selalu menghibur, Tuhan yang memberi kekuatan ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga
kota ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati kota ini, Engkau yang mengasihi kota ini Tuhan. Kami serahkan darat, laut dan udaranya ke dalam tangan-Mu. Biarlah udara yang bersih, udara yang segar Tuhan kami hirup ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga pemimpin kota ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan gubernurnya, kami serahkan wali kotanya, bahkan pemerintahan yang ada di kota ini ya Tuhan. Dari yang tertinggi sampai terendah, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kejujuran dan takut akan Engkau di hati mereka, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka di kota ini dengan baik dan benar di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati Bapak Nikono Toroharjo. Engkau Tuhan yang memberkati Bapak Johan Handoyo. Engkau Tuhan yang memberkati gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Irwan Wijaya, dan wakilnya Bapak Pendeta Anan Kris Subagio. Tuhan, Engkau yang sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin rohani kami. Hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan turun atas mereka. Biarlah visi dan misi yang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan bagi mereka, dan mampukan mereka untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan proteksi setiap pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah luputkan mereka dari segala virus-virus yang ada. Virus corona yang saat ini sedang mewabah Tuhan. Tuhan luputkan dari mereka ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan istri, anak-anak mereka, bahkan keluarga mereka ya Tuhan. Keluarga besar mereka Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga gereja ini ke dalam tangan-Mu. Gereja GBI My Home Rawasari ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap full timer yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan setiap pelayan dan diakoni yang ada di tempat ini. Berkati ya Tuhan, biarlah kasih karunia, kasih setia Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap pelayan-pelayan-Mu. Berkati setiap lembaga-lembaga yang ada di tempat ini, SD Real, STT Real, bahkan klinik, radio. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan ibadah besok hari ke dalam tangan-Mu. Ibadah secara online maupun onsite Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang mengurapi, memberkati setiap ibadah yang ada. Engkau yang sucikan, kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang besok akan melayani Engkau ya Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang berlangsung Tuhan akan melawat setiap jemaat-Mu, akan membawa jemaat-Mu Tuhan terus akan mengalami Engkau ya Bapa. Kami serahkan sekolah minggu GC Dewasa Muda ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang mereka ikuti Tuhan bisa melawat, membawa mereka lebih dekat lagi ke dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, kami serahkan sekolah minggu GC Dewasa Muda ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang mereka ikuti dapat melawat mereka dan dapat membawa mereka lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman yang ditabur ini dapat bertumbuh di tanah hati ya kami yang subur, dan kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau katakan Tuhan Engkau baik. Kalau kami sampai hari ini Tuhan masih bisa untuk mengikuti doa puasa hari ini, itu semuanya anugerah dan kebaikan. Tuhan sebentar kami Tuhan akan sharing firman-Mu. Mari Tuhan berikan kepada kami hati seorang murid untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Biarlah ini menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih.
Kami mau sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita mau sharing tentang kebenaran firman ya. Jadi hari-hari ini kita mengalami bahwa memang COVID-19 ini atau COVID-19 ini membawa banyak perubahan di dalam setiap kehidupan kita, termasuk juga di dalam rumah tangga ya. Jadi survei membuktikan memang ketika adanya virus ini membuat kita semakin dekat dengan keluarga, kita memiliki waktu yang banyak dengan keluarga. Ternyata memang survei membuktikan bahwa tingkat perceraian sangat banyak terjadi, baik di kalangan gereja Tuhan juga banyak terjadi. Hari ini kita mau belajar ya. Jadi ternyata ketika virus ini atau ketika masalah ini datang, terjadi konflik ya di dalam rumah tangga. Hari ini kita mau belajar tentang mengubah konflik menjadi berkat ya. Mengubah konflik menjadi berkat. Tujuan kita hari ini ya supaya kita memahami bahwa keluarga sebagai realitas sosial dan sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota tidak terlepas dari perbedaan bahkan konflik ya. Berikutnya dikatakan bahwa tujuan kita hari ini kita supaya memahami bahwa faktor-faktor yang dapat memunculkan konflik dalam keluarga dan langkah-langkah untuk mengatasinya ya, mengelola konflik tersebut secara etis, sehat dan alkitabiah sehingga konflik itu menjadi berkat. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Jadi hari ini mungkin kita berpikir ya, apakah kita pernah berpikir juga kalau misalnya bukan saya yang bekerja di dalam rumah tangga ini, atau kalau saya nggak pergi mencari nafkah, anak-anak saya nggak akan makan seperti itu. Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Atau misalnya seperti ini, kalau kita yang mengerjakan itu nggak akan ada atau nggak akan beres itu semuanya ya. Hati-hati dengan seperti ini karena hal ini adalah suatu bentuk kesombongan yang tersembunyi ya. Saat kita berpikir atau berkata seperti itu ya, sebenarnya kita sedang mengagungkan diri sendiri ya, mengagungkan diri sendiri dan kita mengesampingkan Allah di dalam setiap kehidupan kita ya. Di dalam sebuah rumah tangga kita harus selalu merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Karena di dalam firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa di dalam pertumbuhan iman kita ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari konflik ya. Karena konflik itu adalah realitas hidup ya, realitas hidup yang kita alami atau yang kita lalui ya. Firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita di dalam Lukas 5 ayat 12 ya, dan ayat 52 sampai 53 dikatakan seperti ini. Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa di dalam rumah tangga itu atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan sudah memberikan kepada kita warning ya. Dikatakan sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Jelas dikatakan bahwa memang di dalam firman Tuhan sudah diingatkan kepada kita bahwa akan ada konflik ya. Apa yang disebut dengan konflik ya? Dikatakan menurut
Kesel ini dikatakan di dalam kamusnya, konflik bisa didefinisikan sebagai suatu pertarungan, suatu benturan, suatu pergulatan, pertentangan kepentingan, opini-opini atau tujuan-tujuan, pergulatan mental, penderitaan batin ya. Itu dikatakan oleh Kesel. Sementara dikatakan juga menurut Cornelius, konflik adalah dua jajaran kebutuhan atau lebih yang menarik dari arah-arah yang berlawanan. Jadi ini dikatakan konflik. Dikatakan juga bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa konflik dapat disimpulkan sebagai berikut karena ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan yang muncul ketika kepentingan atau paham dua pihak yang bertentangan ya. Jadi ini dikatakan bahwa konflik ini adalah ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan yang muncul ketika kepentingan atau paham dua pihak yang bertentangan. Dikatakan bahwa sumber penyebab terjadinya konflik ini kita mau belajar ya. Ternyata sumber penyebab terjadinya konflik itu adalah perbedaan karakter ya. Mungkin suami istri memiliki karakter yang berbeda. Apakah dengan adanya karakter ini kita harus membesar-besarkan setiap masalah yang ada? Enggak. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 1-5, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada yang lain. Ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan bahwa perbedaan karakter ya. Berikutnya dikatakan perbedaan paham, pemahaman atau persepsi yang berbeda. Jadi suami istri itu disatukan bukan berarti harus sama-sama ya. Karena dikatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu sangat besar ya. Jadi mungkin karena perbedaan paham ini terjadi konflik ya. Tetapi dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir ya. Ini dikatakan perbedaan paham tadi. Mungkin kita berasal dari keluarga yang berbeda, tetapi ketika ada pernikahan ini justru harus memberikan kekayaan yang lebih lagi atau menolong satu dengan yang lain, saling memperlengkapi. Berikutnya dikatakan bahwa apa yang menyebabkan terjadinya konflik? Perilaku yang kurang menghargai orang lain. Dikatakan Walter dikatakan dalam bukunya dikatakan seperti ini. Pernikahan menyatakan bahwa selama-lamanya pergaulan pranikah atau pribadi hanya dapat mengenal calon pasangannya sebesar 30%. Artinya ketika mungkin pasangan muda-mudi berkenalan, mereka hanya mengeluarkan 30% daripada karakternya ya. Ya, jadi dikatakan jadi kalaupun terjadi karakter yang berbeda, kita harus saling menghargai ya. Kita harus saling menghargai. Dikatakan lagi sumber penyebab terjadinya konflik ini kompetisi nyata ya. Ini sangat besar sekali ya, kompetisi nyata ataupun tersembunyi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan di luar jangkauan. Dan berikutnya dikatakan tugas dan tanggung jawab yang tidak dirumuskan secara jelas. Jadi kalau misalnya terjadi konflik dalam rumah tangga, kalau memang ada yang harus diperbaiki, berkomunikasilah dengan baik ya. Kita mau belajar tentang tahap-tahap konflik ya. Tahap-tahap konflik ini memang perasaan tidak nyaman, ada kesalahpahaman, ada insiden, ada ketegangan, ada krisis ya, sehingga hilang keintiman secara emosi ya, dapat saling melukai,
ya, berikutnya dikatakan mereka pisah ranjang, berikutnya terjadi perceraian. Jadi itu yang dikatakan yang menyebabkan konflik tadi ya. Jadi kita mau belajar juga dimensi dampak konflik ini. Jadi ada dampak negatif, ada dampak positif ya. Kita mau belajar tentang dampak negatif daripada konflik. Dapat memperbesar atau memperkeruh masalah tergantung bagaimana kita menyelesaikan konflik. Yang kedua dikatakan kualitas kebersamaan dan persekutuan menjadi berkurang ya. Dikatakan bahwa seperti itu. Jadi ada lagi nomor 3 dikatakan implementasi produktivitas program keluarga menjadi terganggu dan menurun ya. Konflik berpotensi memecah belah. Jadi dikatakan dalam Matius 12 ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ini dimensi negatif daripada konflik. Yang berikutnya dikatakan konflik dapat menguras energi ya, dapat membuat kita enggak bersemangat, membuat kita tidak bergairah ya. Jadi kalau ada konflik, selesaikan secepatnya. Dikatakan juga bahwa mempengaruhi hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Ini jelas sekali bahwa ketika ada konflik, hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan keluarga kita akan terputus atau enggak harmonis ya. Luar biasa sekali juga dampak konflik ini ya, membuat anak-anak menderita. Jadi Tuhan mengingatkan hari-hari ini kepada kita, ayolah, kalaupun ada konflik, Alkitab sudah pernah katakan bahwa itu sudah memang ada dan harus ditanggapi dengan benar, harus dikelola konflik itu ya. Berikutnya juga dimensi positif ya. Jadi konflik ini juga memiliki dimensi positif. Jangan berpikir kalau ada konflik kita langsung takut. Nggak usah. Karena apa? Karena konflik ini juga memiliki dimensi positif ya. Yang pertama dikatakan bahwa konflik dapat membawa perubahan positif pada individu, keluarga dan gereja ya. Dikatakan juga seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi kalau ada konflik ini bisa mengingatkan kita atau membuat kita semakin bertumbuh, kita semakin dewasa ya. Tuhan memakai suami istri untuk sama-sama diproses ya. Berikutnya dikatakan konflik dapat menyadarkan adanya kebutuhan suami istri yang belum terpenuhi ya. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan ya. Jadi dikatakan bahwa konflik dapat menyadarkan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, mungkin suami kita atau istri kita seperti itu ya. Jadi konflik ini memiliki dimensi positif. Berikutnya dikatakan konflik dapat membuat suami istri lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi ketika ada konflik kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Dikatakan bahwa di 2 Tawarik 20 ayat 1 dikatakan 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Artinya ketika ada konflik ya, kita harus datang kepada Tuhan ya. Berikutnya dikatakan konflik dapat membuat suami istri lebih mengenal satu dengan yang lain ya, lebih mengenal satu dengan yang lain. Dikatakan juga konflik dapat membawa suami istri ke next level ya, semakin mengenal, semakin cinta. Memang pernikahan 1 tahun pertama atau itu akan banyak konflik karena tadi dikatakan bahwa ketika kita bertunangan atau pengenalan itu hanya 30% saja yang kelihatan karakternya. Jadi kalau kita ada konflik, bersyukur karena kita semakin mengenal pasangan kita lebih lagi ya. Itu tadi dimensi positif daripada konflik ya. Jadi kita harus ingat juga ya, karena dimensi negatif daripada konflik ini sangat merusak sekali hubungan kita dengan Tuhan. Juga dampaknya kepada anak-anak. Anak-anak akan menderita. Jadi sebagai orang tua ya, sebagai orang tua yang bertanggung jawab dengan pernikahan,
kita harus mempertahankan pernikahan kita. Ya, Tuhan ada tiga tahap-tahapan di dalam kehidupan kita ini ya. Saya sering ingatkan ini karena dikatakan bahwa ketika kita lahir ya, kita nggak bisa memilih di keluarga mana kita lahir. Kita nggak bisa mau katakan saya mau lahir di keluarganya si A atau seperti itu. Tuhan sudah menciptakan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Kita nggak boleh komplain ketika kita dilahirkan di mana, ya. Yang kedua dikatakan kita nggak bisa memilih kapan kita meninggal, kapan kita mati, ya. Kapan kita menyelesaikan hidup ini, kita nggak bisa memilih. Tetapi itu adalah otoritas dari Tuhan. Tetapi yang satu ini, pernikahan ini kita bisa memilih. Kita mau memilih menikah sama siapa? Kita bisa memilih menikah tanggal berapa, tahun berapa, menikah dengan warga negara mana, bisa kita memilih. Tetapi Tuhan katakan kepada kita, ketika kita dikasih otoritas untuk memilih atau kita untuk memilih pasangan kita, Tuhan meminta pertanggungjawaban daripada kita. Tuhan ingin kita mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita ambil. Kalau ada kita, ya, kalau ada jemaat GBI My Home yang ingin menikah, please tolong jangan bercerai. Tuhan sangat membenci perceraian, ya. Tuhan gak suka perceraian karena Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk sebuah pernikahan. Anak-anak lahir, artinya gini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin agama lahir dari sebuah keluarga. Oleh sebab itu bertanggung jawablah untuk sebuah pernikahan. Kalau ada konflik, selesaikan dengan baik. Kalau memang butuh orang ketiga, ayo datang kepada orang yang tepat. Datang kepada hamba-hamba Tuhan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ya, saya sangat bersyukur sekali pernikahan kami ya udah hampir 11 tahun. Memang banyak konflik. Tetapi apa? Tetapi ketika saya bertanggung jawab dengan pernikahan itu, saya memperjuangkan. Saya mau mengatakan bahwa ketika Tuhan sudah mempersatukan, tidak satu orang pun untuk dapat memisahkan kecuali kematian. Kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami konflik, ya. Mengubah konflik menjadi berkat, ya. Yang pertama, ya, meminta hikmat daripada Tuhan. Dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi minta hikmat dari Tuhan, ya. Kalau kita memiliki belas kasihan, tidak akan terjadi perceraian. Yang kedua dikatakan memiliki sikap mau belajar, ya. Jadi nggak boleh juga karena karakter kita seperti ini, karakter teman kita seperti ini, kita harus juga mau memiliki sikap belajar, ya. Jadi masing-masing pasangan akan menang jika dapat belajar dan bertumbuh adalah sikap utama yang dibutuhkan ketika pasangan diperhadapkan pada satu konflik, ya. Berikutnya dikatakan membangun komunikasi, ya. Perlu sekali membangun komunikasi, ya. Komunikasi yang terbuka, apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau. Artinya ketika terjadi konflik, gak usah langsung kita menyatakan pendapat kita atau kemauan kita. Tunggu waktu yang tepat, ya. Tunggu waktu yang tepat. Kami belajar konseling, ya. Jadi dikatakan bahwa kita memiliki time-time yang mungkin spesial, mungkin ulang tahun pernikahan, ya. Dikatakan di situ kita bisa refreshing lah, ya, bersama pasangan supaya kita merefresh pernikahan kita. Apa yang udah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik, ya.
Dikatakan juga mengintrospeksi diri, ini penting sekali ya, memiliki paradigma atau saling melayani satu yang lain sehingga apapun yang dilakukan oleh salah seorang pasangan kepada pasangannya seolah-olah dilakukan untuk Tuhan. Firman-Nya dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan juga dalam Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang ya. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang utama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak pelanggaran. Ya. Berikutnya dikatakan memiliki jiwa besar. Ini perlu sekali memiliki jiwa besar ya. Jadi kalau kita memiliki jiwa besar, berani meminta maaf, konflik tidak akan terjadi. Di dalam Efesus 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, berikutnya dikatakan bahwa mempersingkat konflik ya. Jadi apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung ya. Berikutnya dikatakan mengendalikan emosi. Ini perlu sekali ya. Jadi kenapa terjadi perceraian, kenapa terjadi KDRT ini ya, karena memang emosi ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang lain harus lemah lembut, nggak boleh kita ketus ya, karena ketus kita nggak tahu apa maksud dia. Ternyata mungkin dia lagi kesal, tetapi memang harus ada pengertian ya. Jadi di dalam keluarga itu ada kerendahan hati, empati itu sangat perlu sekali. Jadi kesimpulan kita harus sadar bahwa konflik itu bisa terjadi kepada setiap orang. Ya, orang-orang yang sering melakukan artinya yang membuat kita sedih atau membuat kita terluka, itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Yaitu siapa? Ayah kita, ibu kita, suami kita. Karena kalau orang itu jauh, nggak mungkin dia terjadi konflik dengan kita, karena kita selalu dekat ya. Karena kita selalu dekat, makanya terjadi konflik ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah pikiranmu dan perasaanmu tertuju kepada Kristus. Semoga sharing kita hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu mengasihi satu dengan yang lain. Apapun yang terjadi, konflik apapun yang terjadi Tuhan di dalam tiap kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk kami tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan umat-umat-Mu, berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kalau ada konflik Tuhan, mari Tuhan ajar kami untuk datang kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati keluarga mereka. Buat kami Tuhan semakin mengasihi Tuhan. Buat kami Tuhan semakin cinta Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan, sebelum Engkau datang. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami mau
katakan Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.